Baik, anak-anak, mari kita mulai untuk materi kita hari ini. Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah 1. Mendeskripsikan keunikan gerak tari tradisi. Yang kedua, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi keunikan gerak tradisional. Dan yang ketiga, membandingkan keunikan gerak tari tradisi daerah kalian, misalnya Surakarta atau yang lain di mana kalian berada, dengan daerah lainnya. Dan yang keempat adalah melakukan gerak tari tradisi Surakarta. Lanjut, keunikan gerak dari setiap daerah. Setiap daerah di Indonesia, banyak sekali daerah di Indonesia memiliki keunikan motif gerak tari tersendiri. Dan keunikan-keunikan tersebut mencerminkan kondisi budaya masyarakat setempat. Contohnya, kalau di daerah pesisir pantai itu memiliki budaya yang berbeda dengan daerah pegunungan. Nah, tari yang ada di daerah-daerah tersebut juga berbeda tergantung dari kondisi budaya masyarakat setempat. Motif gerak dapat dilihat dari 1. Gerak kepala, 2. Gerak tangan, 3. Gerak kaki, dan keempat gerak anggota tubuh lainnya. Ciri keunikan gerak tari daerah, kita akan melihat dari Papua. Nah, kalau kalian lihat di Papua itu banyak sekali motif-motif gerak pada kaki. Jadi kekuatan geraknya ada pada kaki. Pola-pola kakinya banyak sekali. Itu yang menjadi ciri dari tari dari daerah Papua. Kemudian dari Sulawesi Selatan itu ada tari Pagelu. Keunikannya adalah pada motif gerak kaki yang tertanam di tanah. Nah, memang kakinya ditanam di tanah seperti itu. Nah, sebenarnya ini adalah kakinya diam, tetapi banyak yang gerak itu di bagian tubuh bagian atas. Lanjut kita ke daerah Bali. Siapa yang tidak tahu Bali? Bali adalah daerah yang sangat kaya sekali dengan seni tradisi. Salah satunya adalah tari yang sangat khas ya, yaitu dari tari Bali. Keunikannya adalah pada motif gerak mata yang bergerak cepat ke kiri maupun ke kanan. Kalau di dalam istilah tari Bali itu namanya sledet. Sledet kanan atau sledet kiri itu artinya mata yang bergerak ke arah kanan maupun kiri. Kemudian kita akan lihat pada tari daerah Palembang ada tari yang namanya Gendeng Sriwijaya. Keunikannya adalah pada motif gerak jari-jari yang sangat lentik ya. Mereka para penari memakai aksesoris yang runcing seperti itu yang kalian lihat di gambar. Itu yang membuat ketika jari-jari digerakkan akan menjadi lentik dan lurus. Tari Minang banyak dipengaruhi oleh gerak pencaksilat sehingga keunikannya adalah tari-tarinya sangat lincah, sangat gesit. Oke, lanjut menuju ke daerah Surakarta. Surakarta juga merupakan, seperti Bali, merupakan daerah yang sangat kaya akan seni tradisi, terutama tari-tari klasik yang berasal dari keraton. Keunikannya adalah dari gerak kepala sampai dengan kaki itu kaya sekali akan motif. Maka disebut sebagai karya seni yang adiluhung, karena sangat bagus, sangat indah, dan sangat rumit. Tari di Surakarta sendiri terbagi menjadi 3, yaitu tari karakter putri, karakter putra alus, dan karakter putra gagah, yang masing-masing juga punya ciri khas keunikan motif gerak. Itu tadi mengenai keunikan gerak tari dari berbagai daerah. Kalian bisa lihat, kalian bisa browsing di internet, di YouTube, tari-tari yang ada di Nusantara itu apa saja, karena terlalu banyak sekali kalau untuk ditampilkan di sini. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Jenis penyajian tari tradisi. Anak-anakku, bentuk penyajian tari itu bermacam-macam ya. Kita bisa mengklasifikasikan menjadi tari tunggal, tari berpasangan, tari berkelompok, drama tari, dan bertema. Tari tunggal dibawakan oleh 1 orang saja. Penari dituntut untuk hafal gerakan, peka terhadap iringan, dan mampu menginterpretasikan karakter tari yang dibawakan. Contohnya tari topeng ronggeng, tari gambiranom. Ya, ini adalah tari gambiranom dari Surakarta, kemudian tari ronggeng Betawi, ya dari Betawi atau daerah. Yang kedua adalah tari berpasangan, tentu saja karena berpasangan dibawakan oleh 2 orang, bisa perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan laki-laki. Prinsip yang harus ada dalam tari berpasangan itu adalah gerakan saling mengisi, saling interaksi menjadi satu kesatuan yang utuh. Contohnya tari Sri Kandi Mustokoweni dan tari payung. Ini
Gambarnya ya, tari Srikandi Mustokoweni menggambarkan dua tokoh antara Srikandi dengan Mustokoweni dari Daerah, dan tari payung dari Minang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah tari berkelompok. Tari berkelompok dibawakan oleh lebih dari 2 orang, bisa 4 orang, 6 orang, dan seterusnya. Dan jika dilakukan oleh banyak orang dalam jumlah yang banyak disebut sebagai tari massal. Tari berkelompok ini bisa dilakukan oleh putri, putra, atau campuran. Kekompakan dan kerampakan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam membawakan tari kelompok. Contohnya ada tari jaranan, ada tari burung enggang, tari tifa, tari klipis, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat gambarnya ya, ini adalah tari jaranan, kemudian tari burung enggang, ya, ciri khasnya adalah dari bulu burung enggang atau mungkin sejenis. Kemudian ini adalah tari tifa dari Papua memakai bulu cendrawasih. Kemudian ini adalah tari klipis dari Bali. Selanjutnya, bentuk penyajian drama tari, yaitu bentuk penyajian tari yang memiliki desain dramatik, biasanya mengangkat cerita-cerita yang sudah ada, misal dari sejarah, dari legenda, dari cerita Ramayana, Mahabharata, dan seterusnya. Ada 2 desain dalam drama tari yang disebut sebagai desain kerucut tunggal dan desain kerucut ganda. Desain dramatik kerucut tunggal itu adalah dalam satu pertunjukan tari hanya ada 1 titik klimaks, kemudian dia menurun. Sedangkan desain dramatik kerucut ganda dalam satu pertunjukan terdapat beberapa klimaks, baru kemudian alurnya menurun. Nah, pernah mendengar drama tari Matah Ati? Ya, itu adalah drama tari kolosal yang diciptakan dan sampai sekarang mungkin masih dipentaskan ya di dalam maupun di luar negeri. Matah Ati adalah nama dari seorang perempuan di Surakarta yang berjuang melawan penjajahan Belanda. Jadi ini mengangkat cerita kepahlawanan dari Keraton Mangkunegaran Surakarta. Prinsip pada drama tari yang pertama harus menguasai aspek gerak dan aspek ekspresi. Kedua, mampu menerjemahkan naskah menjadi gerak tari. Yang ketiga, yang terpenting adalah bagaimana penari bisa mampu menguasai aspek bahasa gerak, karena drama tari itu adalah mengungkapkan cerita lewat gerak-gerak anggota tubuh. Dan terakhir, penari harus mampu menyampaikan makna melalui gerak tari dan ekspresi. Dengan 4 ya, yang pertama adalah tata rias, kemudian tata busana, kemudian ada iringan dan ada tema. Karena setiap tarian itu pasti ada temanya. Tata rias dan tata busana tari memiliki peran penting untuk mendukung karakter tari yang hendak disampaikan. Dan dengan busana dan tata rias seperti itu merupakan ciri khusus sehingga kita bisa langsung mengetahui tokoh atau karakter apa yang divisualisasikan oleh penari tersebut. Setiap tokoh memiliki ciri khas dalam tata rias dan busana dan berkaitan dengan tema cerita yang ditampilkan. Tentu saja setiap daerah memiliki keunikan tata rias dan busana tersendiri. Ini ada 2 gambar, yang di atas adalah tata rias busana dari Surakarta, yang di bawah dari Bali. Sama-sama drama tari Ramayana, tetapi model atau busana dan riasnya berbeda. Oke. Itu anak-anak materi untuk kali ini. Saya berharap kalian jelas ya.